Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ganis Pulalabdakati Altaf dengan NIM 2404020069, Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2024. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Sebelum masuk ke inti materi, mari kita masuk ke materi pengantar. Di era digital yang semakin berkembang pesat, hampir seluruh aspek kehidupan kini terhubung melalui internet. Aktivitas yang dulu harus dilakukan secara langsung seperti berbelanja, mengurus administrasi, belajar, bahkan hingga bekerja, sekarang dapat dilakukan secara praktis hanya lewat perangkat digital. Teknologi memberi kecepatan, kenyamanan, dan efisiensi yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Namun, seiring meningkatnya ketergantungan pada dunia digital, muncul pula resiko baru yang sering luput dari perhatian masyarakat luas. Di balik kemudahan dan keterhubungan ini, terdapat celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merugikan pengguna tanpa mereka sadari. Ancaman yang sering tidak kita sadari yaitu phishing. Sebuah keluarga di Parupuk Tebing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat harus kehilangan uang miliaran rupiah dalam sekejap karena praktik kejahatan cyber phishing. Kejadian bermula ketika seseorang di antara anggota keluarga tersebut mengklik sebuah tautan yang dikirimkan melalui pesan singkat di ponsel. Polisi menangkap seorang penipu yang mengatasnamakan giveaway dari artis Baim Wong. Seorang pengusaha aksesoris kendaraan melapor ke sentra pelayanan kepolisian terpadu. Ia menjadi korban undangan pernikahan digital yang dikirim melalui pesan singkat. Namun saat tautan ditekan, tiba-tiba muncul 6 aplikasi mobile banking. Setelah itu uang di saldo ATM korban berkurang dan munculnya notifikasi transaksi transfer di email. Pemirsa, komplotan penipuan online berkedok hadiah uang puluhan juta rupiah. Modusnya, 6 pelaku ini melakukan aksi penipuan online berkedok menjanjikan hadiah atau door prize berupa uang sebesar 45 juta rupiah dari Ahmad untuk meyakinkan korbannya. Korban yang tertarik kemudian diarahkan untuk mengikuti kuis melalui aplikasi via WhatsApp dengan syarat mengirimkan uang sebesar jutaan rupiah. Baru-baru ini ada penipuan mengatasnamakan kepolisian dengan modus surat tilang melalui pesan WhatsApp berformat APK. Setelah melihat berita-berita yang sudah saya lampirkan, marilah kita cari tahu lebih dalam apa itu phishing. Phishing adalah sebuah upaya penipuan yang dilakukan dengan cara menyamar sebagai pihak yang terlihat resmi dan terpercaya untuk memperoleh data pribadi seseorang. Pelaku biasanya menggunakan pesan, email, atau situs yang dibuat semirip mungkin dengan layanan asli agar korban tidak curiga. Melalui cara ini, mereka mencoba mencuri informasi penting seperti kata sandi, nomor rekening, data kartu kredit, atau detail personal lainnya yang dapat digunakan untuk mengambil alih akun maupun melakukan tindakan merugikan lainnya. Praktik ini memanfaatkan kelengahan korban dan tampilan palsu yang meyakinkan, sehingga banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang ditipu. Penipuan phishing biasanya hadir melalui pesan singkat, email, ataupun tautan dan aplikasi yang terlihat resmi. Misalnya, pesan yang mengatasnamakan bank, marketplace, atau bahkan instansi pemerintah. Mereka sering menggunakan kalimat yang mendesak seperti akun Anda terblokir atau Anda mendapat hadiah, lalu memaksa kita untuk segera mengklik tautan atau mengunduh aplikasi. Padahal tautan dan aplikasi itu adalah jebakan. Begitu kita memasukkan data pribadi,
atau hanya mengklik tautan, atau hanya mengunduh aplikasi yang penipu kirimkan, penipu dapat mengambil alih akun dan merugikan kita secara finansial maupun emosional. Lalu, bagaimana cara untuk menghindari dan mencegah agar kita tidak terkena phishing tersebut? Mari kita kupas satu persatu cara untuk menghindari dan mencegah agar kita tidak menjadi korban. Yang pertama, selalu memeriksa sumber informasi. Jika kamu menerima pesan atau email dari pihak yang mengaku bank, marketplace, atau instansi resmi, pastikan alamat pengirim benar. Cek kembali apakah nama domainnya sesuai dan tidak memiliki kesalahan ejaan yang mencurigakan. Yang kedua, jangan pernah mengklik tautan secara terburu-buru. Penipu biasanya membuat pesan yang terlihat mendesak agar kita panik. Contohnya, ancaman pemblokiran akun atau pemberitahuan hadiah palsu. Sebelum mengklik, pikirkan sejenak, periksa link tersebut, dan jika perlu, buka situs resmi secara manual, bukan dari tautan maupun aplikasi dalam pesan yang dikirimkan. Lalu hindari memberikan informasi pribadi kepada siapapun, terutama jika diminta melalui pesan, telepon, atau tautan yang tidak jelas sumbernya. Data seperti kata sandi, PIN, nomor OTP, atau detail rekening adalah informasi sensitif yang hanya boleh diketahui oleh pemiliknya sendiri. Pihak resmi seperti bank atau layanan digital serta instansi pemerintah tidak pernah meminta data tersebut melalui chat maupun telepon. Cara yang selanjutnya, Anda dapat mengaktifkan autentikasi 2 langkah atau 2FA, yang merupakan salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan keamanan akun. Dengan fitur ini, setiap kali kita mencoba masuk, sistem akan meminta verifikasi tambahan selain kata sandi, seperti kode yang dikirim melalui SMS atau aplikasi autentikator. Ini membuat akun jauh lebih sulit diretas karena meskipun pelaku berhasil mengetahui kata sandi kita, mereka tetap tidak dapat masuk tanpa kode verifikasi tersebut. Cara yang terakhir namun tidak kalah penting dengan cara-cara yang sebelumnya, yaitu meningkatkan literasi digital. Langkah penting untuk melindungi diri sendiri dari berbagai ancaman di dunia maya, termasuk phishing. Literasi digital tidak hanya berarti mampu menggunakan perangkat atau aplikasi, tetapi juga memahami cara kerja teknologi, mengenali potensi resiko, dan mengetahui langkah yang aman saat beraktivitas online. Dengan literasi digital yang baik, kita dapat lebih kritis terhadap informasi yang kita terima, lebih teliti memeriksa keaslian pesan atau situs, serta lebih sadar bahwa data pribadi harus kita jaga. Tibalah kita di penghujung video. Video ini selain untuk memenuhi mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan, video ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya memahami era digital dengan lebih bijak. Di tengah berbagai kemudahan yang kita nikmati, kita juga perlu tetap waspada terhadap ancaman yang dapat muncul kapan saja. Semoga video ini memberikan wawasan dan membantu kita untuk lebih berhati-hati dalam beraktivitas di dunia maya. Tetap waspada, ancaman di era digital selalu ada. Dan hanya dengan pengetahuan serta kehati-hatianlah kita dapat melindungi diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.